Oke, thank you. Ya. Nah, kebetulan sebentar lagi akhir tahun dan Cokro TV menuju 2 juta subscriber. Gila, banyak banget tuh ya. 2 juta ya. Angka yang lumayan sih menurut saya. Ya, tentu saja saya harus berterima kasih untuk antum-antum semua. Ya, Anda yang sepemikiran, seide, seirama dengan kami yang ada di Cokro TV ya. Bareng-bareng kita jaga kewarasan. Ya, meski kata Rizal Ramli, katanya Cokro TV itu jadi alat untuk apa? Islamophobia. Bisa aja nih. Bilang aja kalau Bang Rizal Ramli, kalau mau ngonten ke Cokro TV, datang aja ke studio, ya kan? Nanti kan bisa ngobrol ya, sama Denny Siregar. Ya, terima kasih buat subscribernya Cokro TV ya, apalagi kalau ada Kadrun ya, wah keren banget loh. Ya, Kadrun tapi jadi subscribernya Cokro TV. Waduh, saya harus double nih, bilang terima kasihnya nih. Karena pasti ujian tersendiri. Jadi Kadrun tapi subscribe di kanal Cokro TV. Aduh, udah daripada ngelantur gini aja. Gimana kalau kita ngomongin Nasdem dan Anies? Bahaya nih ya. Saya jadi kecanduan nih ngomongin 2 tema itu nih. Jadi gini. Jadi gini, kan belum lama tersebar ya, kemarin tuh tersebar video Anies naik pesawat ekonomi katanya. Ya kan? Lengkap dengan tim kamera mengikuti dari belakang. Saya meyakini maksudnya adalah untuk gambaran bahwa nggak cuma Pak Jokowi sekeluarga yang dulu suka naik kelas ekonomi. Anies juga bisa. Maksudnya bisa pura-pura sederhana gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di pesawat sepi sapaan. Bahkan dilepas maskernya sekalipun, bisa jadi nggak ada yang peduli juga. Ada lah ya, 1, 2 ada. Tapi lebih banyak yang nggak peduli. Itu orang-orang di kelas ekonomi loh. Apa artinya? Anies memang bukan tipikal figur yang dipedulikan oleh rakyat kelas menengah gitu. Atau malah lebih parah, jangan-jangan ya, ada kesan Anies ini dikerubuti pendukungnya itu hanya settingan doang. Bisa jadi. Nih lihat ya, nih lihat foto ini. Nah, kemarin katanya Anies itu dikerubungi ratusan ribu pendukung. Ternyata itu cuma angle atau sudut pemotretan. Aslinya sih ya nggak nampak ada kerumunan yang masif, ya biasa aja. Nah, yang menarik adalah kemarin sampai hari ini itu tersebar video Anies turun dari pesawat jet ketika ke Sumatera. Entah pesawat milik siapa, karena bodi pesawatnya itu polos, nggak ada logo dan tulisan, nggak kayak angkot gitu, misalnya S21 jurusan Blok M, nggak ada. Mungkin sudah dikondisikan ya. Bohir masih malu-malu untuk terlalu menyolok ada di belakang Anies. Kalau dari Nasdem sih bilang, itu pesawat charteran. Dan biasa buat hemat waktu katanya. Lalu ada netizen yang tahu kalau pesawat jet itu katanya adalah milik Raja Minyak Riza Khalid waktu masih ada Petrol dulu sebelum dibubarin Pak Jokowi. Itu ada namanya Riza Khalid. Katanya pesawat dia. Nggak tahu saya benar atau enggak. Tapi kalau pesawat jet itu benar miliknya Reza Khalid, masuk akal sih. Karena memang Reza Khalid ini, ya, memang kaya raya, punya pesawat jet katanya, dan ada di Nasdem. Jadi, masuk akal. Jadi kalau Anies yang pakai jet, private jet itu dari seorang pengusaha, itu adalah untuk mempercepat perjalanan katanya. Nah, sementara kalau ada pendukung Pak Jokowi, dekat dengan pengusaha, itu disebutnya budak oligarki. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para
pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Ya, soal Anies mendadak bergaya sultan ini, jelas saja publik langsung kasih komentar pedas. Aksi Anies keliling-keliling pakai pesawat dan mobil mewah. Yang konon harga sewanya saja tuh, itu bisa 500 miliar sehari. Atau minimal 200 juta per jam katanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang biayai? Apakah Anies sendiri? Kalau pakai duit Anies sendiri buat sewa, kok kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya ya. Karena dia tuh orangnya perhitungan. Kayak teman saya, Eko, ya perhitungan. Kalau bisa gratisan, ya dia pilih gratisan. Soal jadi cibiran rakyat dan memalukan Nasdem, itu nggak terlalu penting kayaknya. Nih ya, coba perhatikan dua foto ini. Kontras sekali ya, bagaimana Anies membangun image seolah dekat dengan rakyat, sederhana, nyaris tidak duniawi, sementara cuma dalam hitungan hari, image itu bubar. Ya, seperti yang selalu saya bilang, Anies ini memang tidak pernah konsisten. Hal-hal mendasar saja dia susah buat konsisten. Satu-satunya yang Anies konsisten adalah ketidakkonsistenannya itu tadi. Hari ini bilang visi misi itu lebih penting daripada kerja nyata. Besok dibalik. Kerja nyata lebih penting daripada visi misi. Hari ini bilang, saya tidak akan mencalonkan presiden kalau Prabowo mencalonkan. Lalu mendadak menerima dicalonkan jadi presiden persis setelah Prabowo dicalonkan presiden oleh partainya. Siang hari bilang, saya mikirin tugas sebagai gubernur dulu. Sore hari menghadiri acara partai dan seneng banget waktu diteriakin presiden. Inkonsistensi. Yang kayak gini pasti susah dipercaya biasanya. Maka kemudian masuk akal kalau sampai hari ini Nasdem masih sendirian ngusung Anies. Ini jadi kayak lucu-lucuan kan? Sudah keliling ke sana kemari. Ternyata Anies belum memenuhi syarat untuk dicapreskan untuk ikut Pilpres 2024. Kecuali memang cita-cita Anies hanya sampai pada bakal capres seperti sekarang ini. Dan begitu Pilpres dimulai, lalu Anies merapat ke salah satu kubu, jadi tim ses doang. Ya, pura-pura merakyat itu memang berat. Kenapa? Karena saat ini sudah ada figur-figur yang otentik dan secara alami memang merakyat beneran. Bukan merakyat pas mau nyapres. Ada Pak Jokowi, ada Pak Ahok, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju seperti Pak Basuki adalah orang-orang yang secara genuine, secara otentik, secara asli merakyat. Mereka nggak kaget hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Senyumnya juga terlihat tulus di mana-mana ya, dan nggak merasa capek atau dipaksakan senyum. Nah, terkait pencitraan yang dilakukan Anies, ternyata Nasdem juga mengalami. Nasdem yang dikenal awalnya sebagai partai yang apa istilahnya tuh, mengusung konsep perubahan, mengusung slogan restorasi, perubahan, ternyata parah. Kejadian di Aceh ketika Garda Pemuda Nasdem itu ya, yang mirip ormas lah, melakukan persekusi dan tindakan main ringkus demonstran. Kejadian ini memicu protes dari banyak pihak, yaitu ketika Nasdem koar-koar soal pemerintah yang represif. Ternyata untuk menutupi kejadian yang menurut keyakinan saya justru menunjukkan kebalikan dari apa yang Nasdem gembar-gemborkan soal perubahan. Pak Jokowi itu tidak pernah melarang demo, asal taat aturan. Tapi Nasdem melalui kadernya menunjukkan represivitas itu justru dengan sangat gamblang. Meringkus orang demo yang jumlahnya lebih sedikit itu bahkan dengan kekerasan atau arogansi ala ormas FPI. Atau memang mereka sudah satu keluarga sekarang? Wah, selamat ya kalau sudah satu keluarga ya.
dulu saling bully itu ya kan, FPI dengan Metro TV itu ya orang tahu dulu Kadrun tuh musuhan sama Metro TV. Ya alhamdulillah kalau sekarang sudah enggak, kayaknya nggak musuhan ya, sudah kompak ya. Ayolah berteman lah untuk kepentingan bersama berkoalisi di darat, laut dan udara. Untuk Anies soal moralitas, idealisme, bahkan mungkin ideologi bisa kita kondisikan bersama dulu lah ya. Ya akhirnya tanpa kita bongkar sekalipun, ketahuan juga siapa dan apa rencana orang-orang di belakang Anies sejak dia ikutan Pilkada Jakarta dulu. Tanpa kita kepo sekalipun, pelan-pelan alam akan menunjukkan siapa saja orang-orang yang membela mati-matian Anies untuk disodorkan dengan paksa sebagai capres mereka. Ya dari cara-cara dan kelakuan tim sesnya yang dengan telanjang bisa kita lihat betapa potensi brutal, potensi hoax, potensi melakukan segala cara hanya untuk sekedar berkuasa. Saya meyakini semua itu akan mereka lakukan. Peristiwa Aceh menantang di tanah kelahiran Surya Paloh kepada kawan-kawan mereka sendiri yang menyuarakan protes dengan cara yang benar, malah kena persekusi. Atau betapa munafiknya ketika bicara soal kesederhanaan, bicara soal seolah-olah rakyat menderita, tapi naik turun pesawat jet. Kalau toh nyewa, itu bisa 500 miliar per harinya. Bisa 200 juta kalau salah per jamnya. Sekarang Nasdem bingung membela Anies soal pesawat jet ini. Malah konon sampai ada yang keceplosan. Anies ini memang naik pesawat jet bang, kesana kemari. Tapi tetap di dalam pesawat jet mewah itu dia pilih kursi ekonomi. Saya Mas Jopray, aman kan?